Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita semua diberi kesehatan, panjang umur yang barokah dan manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar menurunkan mukjizat yang mengagumkan, yang besar. Dari sisi bahasanya pun juga terdapat keunikan yang mengagumkan, keistimewaan yang luar biasa, dan itu semuanya merupakan mukjizat yang ada dalam Al-Quran. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada kesempatan ini kami akan menghaturkan sesuatu semoga bisa bermanfaat, yaitu perbedaan antara kata kurhan dan karhan. Huruf-hurufnya sama, hanya beda harokat pada huruf kaf, yaitu domah dan fathah, yang mana tentu hal itu akan mengandung perbedaan-perbedaan. Pada kesempatan ini kami akan menghaturkan penjelasannya seperti berikut. Perhatikan surat An-Nisa ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wala ta'duluhunna litathabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahisatin mubayyinah. Al-ayah. Artinya, perhatikan kata karha, kapnya di fathah. Artinya, hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. An-Nisa 19. Kata karha artinya adalah paksaan secara paksa, mengandung derita pada jiwanya atau kesulitan pada jiwanya atau secara non-fisik. Bisa dikatakan derita non-fisik. Keadaan sedih, menderita, tidak semangat, bingung, tidak stabil, tidak nyaman, gusar, resah, labil, gelisah, benci, sakit hati, ragu-ragu, iri hati, bohong. Itu semua berada pada wilayah non-fisik, adza nafas atau karha. Penjelasan surat An-Nisa ayat 19. Wahai orang-orang yang beriman, tidak boleh bagi kalian menjadikan istri-istri ayah-ayah kalian sebagai bagian dari harta pusaka warisan mereka, di mana kalian dapat berbuat sesuka hati terhadap wanita-wanita itu dengan menikahi mereka atau melarang mereka menikah, atau menikahkan mereka dengan orang lain, padahal mereka itu tidak menyukai seluruh hal tersebut. Dan tidak boleh bagi kalian
untuk menyebabkan kemudaratan terhadap istri-istri kalian, lantaran kalian membenci mereka, supaya mereka bersedia menanggalkan sebagian yang telah kalian berikan kepada mereka berupa mas kawin atau hal lainnya, kecuali jika mereka berbuat sesuatu perbuatan yang kotor seperti berzina, maka saat itu kalian boleh menahan mereka sampai kalian mengambil apa yang telah diberikan kepada mereka, dan hendaknya azas pergaulan kalian terhadap istri-istri kalian berlandaskan hasrat untuk memuliakan dan cinta yang memenuhi hak-hak mereka. Kemudian, apabila kalian membenci mereka dikarenakan suatu faktor duniawi, maka bersabarlah. Bisa jadi kalian membenci suatu perkara dan lalu muncul darinya kebaikan yang muncul melimpah ruah. Ikhwani arsyadakumullah, tujuan manusia diciptakan itu hanyalah untuk menyembah kepada Allah atau mengabdi atau beribadah dan seterusnya. Kemudian Allah benar-benar telah melengkapi pada diri manusia itu selalu bisa memanfaatkannya, dan itu yang dianjurkan oleh Allah, yaitu hati yang bisa membedakan ini yang hak dan ini yang buruk atau yang batil. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan hati pada jiwanya agar bisa membedakan antara yang fujur, yang maksiat, yang durhaka dengan yang takwa. Dan manusia menciptakan untuk manusia itu serba berpasangan. Ada yang baik, ada yang buruk. Termasuk hati itu ada yang baik dan ada yang buruk. Ada yang taat dan ada yang maksiat. Lantas Allah memberi kepada hambanya untuk memilihnya agar mampu menjadikan hati ini sesuai dengan pilihannya. Ingin menjadi hati yang taat atau hatinya yang taat, atau hatinya yang maksiat, durhaka, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Nabiuna Muhammad SAW pada hadis berikut ini. Hati itu bisa bersih dan bisa kotor. Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza sholahat sholahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wa ya al-qalb. Ketahuilah, pada setiap tubuh ada segumpal darah yang apabila baik, maka baiklah tubuh tersebut. Dan apabila rusak, maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah, ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari. Contoh doa agar hati bisa bersih. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku ketakwaan jiwa dan sucikanlah ia, karena Engkaulah sebaik-baik Rob yang mensucikannya. Engkau pelindung dan pemeliharanya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak merasa puas, dan dari doa yang tidak didengar atau tidak dikabulkan.
Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Ikhwani Fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang hadis yang membicarakan tentang hati dan contoh doa memohon kepada Allah agar hati selalu baik, selalu salim, sehat, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya selalu mendapat bimbingan, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mampu menjadi hambanya yang baik dan berhak mendapatkan rahmatnya atau surganya. Sebagaimana di depan tadi, kami akan menghaturkan penjelasan tentang lafal atau kata kurhan dan kata karhan, hanya beda harokatnya pada huruf kaf. Dan contoh-contoh itu terdapat dalam ayat-ayat seperti berikut. Contoh kata kurha pada surat Al-Aqaf 15. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurha wa wada'atu kurha wa hamluhu wa bisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, yang artinya kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapehnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Al-Aqaf 15. Contoh kata kurhun pada surat Al-Baqarah 216. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Perhatikan kata kurhun. Artinya diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Al-Baqarah 216. Penjelasan lafal Quran yang terdapat dalam surat Al-Aqaf 15 atau lafal kurhun yang terdapat dalam surat Al-Baqarah 216 itu mengandung pengertian adza nafas, derita non-fisik, dan adza jasadi, derita fisik. Berbeda dengan lafal karha yang terdapat dalam surat An-Nisa 19, maknanya derita non-fisik atau adza nafas saja. Ikhwani Fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang penjelasan kata kurhan dan kata karhan,
kadang bisa dibaca kurhun dan karhun. Kedua kata itu huruf-hurufnya sama, namun berbeda pada harokat pada huruf kafnya. Semoga bermanfaat dan semoga kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada jalannya yang lurus. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.